Andi itu di Pontianak Timur ya, Iya, Pak. SD 06. Ya, Pontianak Timur itu yang paling ujung kah itu? bukan Pak, di Tanjung Raya. SD-nya oh di Tanjung Raya. Hmm. Oh yang SD yang paling bagus tuh kah di Pontianak Timur tuh? Ya ampun. Katanya prestasinya bagus ya? Ya Kak, Bukan. Pak. Ih, Bapak dengar dari mana sih? Ya ampun. Saya dengan siapa sekarang kepala sekolahnya, Bu? Oh, Pak Ya Dedi Suhandi, Pak. Pak ya Deddy Suhandi. Dulu sih Bu Ya, Samuna yang banyak Bu prestasi. siapa? Ibu Samuna, Oh, Ibu Samuna. Sekarang Bu Samuna pindah ke mana? SD 9 Pak. Yang kata Bapak di ujung tuh. SD 9 Oh, yang Timur. yang bekasnya Ibu Su Oh, ini ya siapa? Sukartini ya, siapa ya? Ibu Ya, SD 9 tuh Bu. Yang Kristen tuh Pak, lupa saya Pak. oh, yang Kristen. Iya, iya, iya. Ibu asli dari Pontianak, Iya Pak, Pontianak Pak. tapi Bapak orang Makassar. Makasih. Eh, Jangan Makassar, Ibu ditanya orang ya Pak ya. Pontianak. Ya? Jangan ditanya bahasa pandai tidak, karena tidak pandai saya bahasa Bugis. Oh, gitu ya. Akareba, Ibu Akareba. Oh ya, Baje-baje, ya. Om Porolo dah. Oh, corona. Gitu ya. Udah aja Jadi Kak. Ibu dari lahir di sini ya, Ya Pak, Pontianak. di Pontianak. Ibu udah PNS atau P3, Kak? Nunggu SKP 3K Pak. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi ya. Ya, Pak. Kalau kalau ini Ibu lulusan mana, Ibu? STKIP PGRI Pontianak Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Oh, 2012. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Eh, ngajar sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun Pak. Oh, ya, Lama Pak. banyak Ibu. Udah senior ya berarti di sana ya. Udah SD Pak kalau anaknya segitu. Oh gitu ya. Masya Allah. Ya kalau 10 tahun dah SD dah anak tuh Pak. Udah punya anak Bu Andi. Alhamdulillah Pak satu. Oh, irit amat satu. Ya, Takut takut nggak makan berarti. ya, makan lah Pak. Kan pemerintah bilang Oh, Pak. Jadi jeda loh dia, jeda. oh gitu ya. Ya, Baik. Nambah lagi ya Bu ya, biar semangat hidupnya tuh, biar cari kerjanya ya lebih bagus oh ya. insya Allah Pak. Ya minimal 5 lah punya Ya anak Allah. tuh. Jangan irit-irit. Nah, Bukan bukan ibu yang ngasih makan tuh, Allah ngurusnya Subhanahu Wa Pak. Taala yang ngasihnya. Iya Pak. Ya Ngurusnya kalau ngurus juga. makan berbanding nanti dengan kalau ngurus itu berbanding dengan pahalanya Bu, ibu tuh pasti dijamin masuk surga kalau ngurus anak tuh Iya ya Pak. gitu. Amin. Heeh. Daripada ibu capek-capek jadi PNS, jadi P3K, belum tentu masuk surga. Kalau ngurus anak tuh udah pasti masuk surga. Oh, berarti harus Ya, berangkat dulu Pak ya. iya harus tambah anaknya. Setuju saya gitu. Baik, maaf Bu ya, just kidding. Saya suka bercanda Ibu. Sama Pak juga Rahmat, Pak. saya ke Pak Rahmat lagi sekarang. Siap. Pak Rahmat di SMA mana Pak Rahmat itu? SD Negeri 6 Gantung, Pak. Di UMIP mana itu ya? Laskar Pelangi, Belitung Timur, Oh, Kepulauan Bangka Belitung. oh, Bapak nih anak buahnya Giring rupanya ya. Salah, Ya, Pak. salah. Kiring nyumbang lagu doang, Pak. Oh, Oh, nyumbang lagu Ya doang, Hirata. Giring itu. Tapi kan Andra mengklaim Hirata, tuh Pak. Hirata Giring itu. itu, gitu ya. Alhamdulillah. Atau Bapak salah satu murid yang masuk ke Laskar Pelangi itu Bu, sebelumnya? Eh, enggak, Pak. Saya Oh beda enggak di ya, kecamatan. enggak pernah Enggak. mengalami dunia itu ya, dulu tuh. Belum, Pak. Belum mengalami. Asli memang dari sana, dari tanah Ya, Laskar Pelangi itu. saya asli Tulen dari Belitung Timur ini, Pak. Oh, oh berarti Bapak bukan di Muhammadiyah sekolahnya ya? Bukan, Pak. Oh di SD umum. Di SD Umum, SD Negeri 4 Manggar waktu itu.
saya sekolah. Oh, andaikan waktu itu tahu bahwa sekolah itu akan dijadikan sebuah role model dari film itu, mungkin Bapak masuknya ke sana kali ya, daftarnya ya, bisa jadi ya. Bisa jadi sih Pak, cuman memang Bisa jadi, bisa jadi, bisa bisa jadi. jadi. Dan memang Jadi saat ini itu tidak beroperasi lagi Pak sekolahnya, jadikan Sekarang itu replika saja kandang Pak ya. kambing atau kandang sapi sekarang jadi Dari ruangannya itu. tempat wisata kunjungan Pak. Oh, berarti dipelihara ya. Sekarang sudah menjadi itu ya, apa? Ikonik Peninggalan lah. Ya, bersejarah. ikonik Pak. Oh, oh gitu ya. Jadi teman Bapak ada tuh anak-anak yang jadi Ariel Peter Pan sekarang itu? eh Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak. Oh, Bapak tidak berteman juga dengan anak-anak itu ya dulu ya? Enggak Pak, karena istilahnya kan beda kecamatan, jadi yang perekrutan untuk syutingnya itu di Kecamatan Gantung. Saya kan waktu itu waktu masih SD 2008 2008 kan saya tinggal di Kecamatan Manggar. Jadi nggak sampai ke tempat-tempat kami Pak untuk mencari anak-anaknya itu Oh, untuk Bapak jadi bintang 2008 filmnya. tuh masih SD? Saya saya 2008 itu sudah sudah SMA Pak. Jadi kan Oh, waktu udah itu kan anak-anak SD yang SMA. dicari, anak-anak SD yang dicari Oh, kan oh sesuai ya, dengan ya, ya. karakternya. Betul, 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 betul. Iya, ya saya turut bangga ya. Eh, Alhamdulillah lah jadi diangkatnya dengan adanya film itu, ya setidaknya orang tahu daerah Gantung itu di mana gitu ya, Ya Pak, seperti betul. itu. Tapi bukan tergantung dari segi perekonomian dan segala macamnya ya, Ya Pak. Kalau bukan. perekonomian di sini kan itu tambang Pak, timah. Oh berarti sama lah menggantung gitu ya, sesuai dengan nama Memang daerahnya. ya memang Pulau Belitung ini kan terkenal kekayaan minerbanya itu timah Pak. Jadi Oh, masyarakat itu bisa mencari sendiri kekayaan-kekayaan oke. minerba itu di mana gitu Pak. Explore lah gitu. Oke, kalau kalau dengan kondisi semacam itu, Bapak tahu kan kondisi sekolah itu kan? Ya, Ya dari dengar-dengar cerita dan segala macamnya. tahu Pak. Apa di sekolah Bapak juga begitu? Ya, memang kalau di sekolah saya gini, memang anaknya itu kan tergantung dengan orang tua, Pak, yang sekolah SD Enam Gantung Hmm. ini. Jadi memang kebanyakan orang tua mereka juga pekerja tambang, Pak. Dan itu juga Oh. Enggak, dari maksud di saya luar itu Belitung. kondisi sekolahnya itu hampir mirip begitu enggak di rata-rata di sana? Enggak, Pak, kalau sekolah di Belitung ini, Belitung Timur khususnya, itu memang enggak seperti yang itu SD Muhammadiyah. Kami sudah bagus lah pada intinya gitu kan, sudah Oh, menggunakan beton semua lah gitu. Karena kan memang sekolah oh. pemerintah gitu. Fasilitas segala macamnya sudah cukup ya. Kalau fasilitas segala macam sih mengikuti, Pak. Kan terkadang yang Mengikuti ya. namanya dana itu kan sekolah itu kan mengajukan, ada yang di ACC, ada yang enggak gitu kan, ada fasilitasnya lengkap, ada yang kurang gitu, Pak. Di sekolah yang Bapak itu SDN 6 Gantung itu fasilitasnya cukup atau kurang atau sudah memenuhi? Kalau fasilitas di tempat saya sih cukup, Pak. Saya bilang cukup, Cukup. memang ya cukup cukup bisa dibangun. Cuman memang kalau Bagaimana kami Bapak bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran yang dengan kondisi Bapak sekarang di sekolah Bapak sekarang itu? Coba Bapak ceritakan ke saya. ya kalau memang penerapan pembelajaran itu kan bisa mengikuti dari segi sarana prasarana. Kayak itu kekurangan memang eh, lapang itu ada Pak, cuman tidak begitu luas gitu kan bisa dipakai. Kemudian memang kalau pembelajaran itu anak-anak kan memang mengikuti Pak. Di tempat saya itu anak-anak memang suka berolahraga dan memang saya Hmm. ceritakan sebelumnya Pak di sekolah saya SD Negeri Gantung ini dari tahun 2019 itu guru PJOK-nya tidak ada Pak. Meninggal dunia Ibu Yansiati sampai saya masuk itu tahun 2022. Memang terbentur juga dengan COVID kan waktu itu. Jadi yang namanya pembelajaran PJOK itu memang sangat dinanti oleh anak-anak. Mereka sangat antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kalau
nggak belajar itu mereka protes gitu Pak. Karena memang kan Jadi apa? Pola gimana? pembelajaran apa yang Bapak terapkan di sana di SD itu? Kalau pola pembelajaran sih saya memang selam di saya sama ngajar memang saya misalnya memakai teknologi ada Pak. Saya menggunakan video misalnya kan saya menggunakan infocus laptop. Tapi memang eh, sebelum di PPG ini saya hanya seperti itu Pak, tidak misalnya runtut gitu Pak dalam melaksanakan pembelajaran gitu Pak. Jadi Seperti memang, itu tuh bagaimana? nah memang Seperti misalnya itu gini, tuh bagaimana? saya eh, dia bisa misalnya saya pakai video, pakai infocus misalnya YouTube, tapi hanya sebatas itu Pak gitu. Sementara saya tidak menggunakan misalnya model-model pembelajaran yang saat ini gitu, yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Misalnya tidak berbasis masalah. Hmm. Saya hanya tahu, oke, ini kasih video, ini yang akan kita lakukan. Udah gitu aja Pak. Setelah itu Terus kita ke apa lapangan yang gitu. dilakukan dengan menonton video itu apa yang dilakukan? Anak-anak melihat gerakan yang sesungguhnya eh, yang harus mereka lakukan gitu Pak. Misalnya kan kita kan kalau misalnya menggunakan video kan membantu objek yang sulit kita adakan gitu Pak. Hmm. Misalnya kan dalam Oke, dalam setelah Bapak tahu sekarang ya, jadi ikut PPG ini, kalau Bapak kembali sekarang ke sekolah untuk mengajar itu, pola pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan ke depan? ya saya akan menerapkan pola-pola pembelajaran saat ini misalnya memang yang untuk merangsang anak-anak tuh berpikir kritis gitu kan yang memang anak untuk Bagaimana ya Bagaimana misalnya langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk bisa anak itu berpikir kritis? ya saya misalnya Dalam konteks pembelajaran PJOK ya, bukan ya pembelajaran teori, bukan. PJOK. ya, misalnya saya menggunakan pembelajaran yang menggunakan PBL, Pak. Itu anak saya memberikan masalah dulu yang harus mereka cari, yang harus mereka pecahkan. Misalnya dengan contoh di RA saya mengambil misalnya passing control. Itu kan yang dasar dalam permainan sepak bola. Nah, saya Hmm. menampilkan video, oh ini loh kesalahannya dalam passing control. Kemudian anak-anak Dari mana melihat, Bapak tahu bahwa ada kesalahan itu? nah karena Dari memang video gini itu. Pak. Nah, di saya itu kan mencari beberapa kesalahan dan memang juga saya temukan selama pembelajaran hampir 1 tahun ini, Pak ya. Saya di SD Negeri Menggantung itu anak tuh suka main bola tapi asal gitu, Pak. Mereka hanya tahu 1 tahun ini menendang. ya. Ya, saya 1 tahun, Pak. Karena sebelumnya saya itu kan eh, di SMP, Pak. Baru 1 tahun ini saya di SD Negeri Menggantung ini, Pak. Jadi memang satu Mhm. tahun ini proses adaptasi dan istilahnya Mhm. pendekatan kepada siswa lah. Kemudian juga Mhm. ada permasalahan yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Ya, di situ misalnya saya melihat anak tuh suka main bola, tapi asal mereka. Karena memang sebelumnya kan tidak ada guru olahraga, Pak. Jadi hanya diisi oleh Mhm. guru-guru kelas gitu, Pak. Terus selama proses 1 tahun itu apa yang Bapak lakukan kepada anak-anak? Nah, anak-anak saya melakukan proses pembelajaran yang saya lakukan dan mereka juga sedikit dibilang kaget sih enggak, tapi eh, ada loh gitu anak-anak tuh yang membuat saya tuh kayak berpikir, Pak gitu. Sebelum ada Bapak, nilai PJOK saya tuh 90-an, Pak, katanya gitu, Pak, bilang ke saya. Kemudian saya jelaskan, oh, itu guru kelas yang ngasih. Nah, setelah saya masuk, ya saya melihat gitu kan kemampuan anak itu dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotornya gitu. Oh, ternyata nilai kamu tuh hanya segini dengan sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Nggak seperti Terus 90 yang kalau Bapak dikasih memberikan nilai quote gitu. kognitif itu dari mana penilaiannya? Yang pertama, saya di pengetahuan anak itu menjawab soal-soal yang saya berikan, baik itu di ulangan harian maupun tes formatif, gitu kan. Kemudian Tes ujian tengah formatifnya semester. dalam bentuk apa, Pak? Misalnya saya memberikan soal-soal, Pak, baik itu pilihan ganda maupun misalnya dengan esai, Oh gitu dengan ya. tes formatif. Ya, Itu biasanya apa yang ditanyakan, Pak, dalam soal kognitif itu? itu sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan, misalnya tentang sepak bola,
uh, perkenaan kaki untuk melakukan passing yang sering digunakan dalam permainan sepak bola, misalnya menggunakan apa. Nah, itu kan salah satu contoh soal yang saya berikan, Pak. Hmm. Tidak tidak pernahkah Bapak memberikan pertanyaan itu pada saat pembelajaran, kemudian Bapak catat itu sebagai nilai kognitif? Kalau selama proses ada, Pak. Dari proses saya pertanyaan lisan, kemudian juga misalnya saya tanya jawab dengan anak-anak, anak yang bisa menjawab saya berikan nilai plus, gitu kan. Eh, yang Enggak, kalau bisa menjawab, bisa menjawab benar itu Bapak dikasih nilai berapa? kalau misalnya sesuai dengan rubrik yang saya tetapkan, saya kasih nilai A, Pak, anak-anak. Misalnya kurang tepat, saya kasih nilai B. Sedang Untuk saya nilai kasih nilai kognitif C, Pak. itu nilainya nilai nominal atau nilai huruf? Maksudnya gimana, Pak? Nilai nominal. Untuk nilai kognitif itu Bapak berikan nilai huruf atau nilai numerasi? Kalau di kognitif tuh saya beri angka, Pak. Angka, cuman memang saya mengacunya Kalau di di rapot raport. itu nilai kognitif Ya, itu diberikan apa? Diberikan apa itunya nilainya? kalau di raport itu, Pak, nilai angka, cuman nanti dia konversinya ada rentang, Pak. A itu misalnya nilai dari 88 sampai 100 itu A. Kemudian yang B itu 73 sampai 83, Pak. Itu ada range-nya, Pak. Untuk Oh, di ada raport. range-nya. Ya, ada range-nya. Oh, di rapot. Jadi kalau ada yang nilai angka di rapot itu hasil dari nilai apa? Nilai praktik, nilai kognitifnya, atau nilai afektifnya? Nah, kalau di e-raport, Pak, kebetulan saya admin, Pak, e-raport itu. Jadi kalau nilai di e-raport itu mereka berdiri sendiri, Pak. Ada nilai kognitifnya yang kurikulum 2013, Pak, ya. Ada nilai afektifnya, ada nilai psikomotornya, Pak. Jadi itu berdiri Yang ada sendiri, Pak. angkanya itu nilai apa? Yang ada angkanya itu nilai kognitif dan psikomotor. Nah, kalau tadi ketika Bapak mau kasih nilai A itu kognitif gimana ceritanya? Nah, kan saya kan misalnya kasih nilai anak itu 88, Pak. Nah, itu kan Ya, pasti kalau di e-raport itu sudah range-nya A. Gitu. Jadi memang betul. dia Kalau Bapak sekarang Bapak nilai kognitifnya itu ngasih nilai A, Mm-mm. di rapotnya berapa itu nilai kognitifnya itu? A. Jadi saya ini Pak dulu, Pak, saya dengan angka-angka dulu, Pak. Saya dengan misalnya dengan rumus saya gabung-gabungkan. Nah, nanti keluar misalnya nilai akhirnya itu 90. 90 nilai untuk rapotnya. Nah, nanti di Ya, raport 90 nanti otomatis dia pasti A gitu, Pak, keluar. Karena sudah sistem, Pak, di raport itu. enggak. Kalau Bapak menentukannya huruf dulu, sulit untuk Hmm. menentukan nilai angkanya. Ya, Karena memang nanti kalau nilai angka itu dia tidak boleh memasukkan huruf. Dia harus angka gitu. Kecuali nanti yang keluarnya itu nilainya huruf. Ya, apa namanya? Kalau umpamanya nilainya huruf, model afektif ya. Afektif kita kasih 88 dia pasti A, kasih 90 dia pasti A, 100 pun pasti A kan gitu. Nah, itu jangan sampai terbalik. Artinya begini, disinilah pentingnya kita memahami betul proses pembelajaran ya, kemudian evaluasi yang harus kita lakukan. Termasuk tadi ketika Bapak menyampaikan permasalahannya, gitu ya. Jadi jangan dikasih masalah itu tuh siapa peserta didik itu. Peserta didik itu di-trigger dengan masalah itu biar mereka memecahkannya. Kalau mereka dikasih masalah, mereka sendiri sudah punya masalah, termasuk Bapak sendiri punya masalah gitu. Cuman bagaimana kita menyelesaikannya, kan seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Andi. Bu Andi tadi di SD berapa? Di SD 6 Timur, Pak. 06. oh, sama dengan Pak ini 6 juga ya? Iya, Pak. Oh, pas berarti ini. Pak Rahmat sudah menikah belum? Ya sudah lah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah. Udah punya anak berapa? Putri satu, Pak.
Oh, anak-anak kalau Bu putra. Andi putri, oh Putra. pas. Kalau Pak Rahmat dengan Bu Andi menikah, itu sudah punya anak dua, satu jodoh, gitu. Sayangnya kami Ya, tidak berjodoh, Pak. iya tidak berjodoh, kecuali dua-duanya sudah sendiri ya, Ya, gitu. Bisa bersatu. sabar. Kecuali Kecuali. Baik, Pak. pembelajaran apa yang Ibu Andi terapkan di sekolah selama ini? Pembelajaran. Katakanlah 1 tahun inilah ya. Ya, jadi dalam setahun ini, Pak, mungkin ilmu saya belum sampailah untuk pembelajaran yang benar-benar untuk menggunakan model-model atau pendekatan atau masih pada metode pembelajaran yang ceramah, demonstrasi, tugas. Nah, yang seperti itu masih monoton lah, Pak, yang dulunya seperti itu. Tidak menggunakan media apapun karena sebenarnya sarana mencukupi, Pak. Cuman waktu jam untuk pelajaran itu dirasa sedikit untuk mempersiapkan alat-alat ini tadi itu. Jadi selama ini Andi masih mengajar yang masih metode ceramah, terus Oh gitu ya. didemonstrasikan, terus Ya. dituliskan seperti itu, Pak. Oh. Kalau nanti sudah tahu begini, Bu Andi mau eh, menggunakan pembelajaran model apa yang Ya, kira-kira cocok dengan karakteristik sekolah SDN Ibu yang sekarang jadi tumpuan itu. ya, Pak. Jadi setelah mungkin saya kembali lagi ke sekolah dengan ilmu yang sudah diberikan yang sangat luar biasa ini, eh, penggunaan model, metode, dan pendekatannya akan lebih diperhatikan, Pak. Terus penggunaan ICT dalam pembelajaran seperti karakter yang ada di murid-murid yang ada di SD 06, mereka hampir rata mereka punya handphone. Mereka punya alat komunikasi, sarana di sekolah kami juga untuk teknologi dari Chromebook, itu memang sudah memadai. Infokus juga sudah banyak. Jadi sebenarnya melihat dari itu mungkin penggunaan TPEK pada pembelajaran akan digunakan dengan agar pembelajaran itu interaktif, menarik, lebih menyenangkan ya untuk anak-anak, Pak, ya, dalam dia belajar karena kebanyakan yang lalu-lalu mereka tuh cepat bosan. Nah, setelah itu mungkin karena kita juga kembali lagi ke sekolah mengikuti aturan pemerintah dalam menginginkan anak sudah dapat berpikir kritis, mungkin nanti pada mode pembelajaran yang akan diterapkan itu akan berubah. Tidak seperti yang kemarin ya cuman kasih tayangan, udah dia dilakukan itu. Mungkin kalau untuk rencana aksi yang akan diterapkan ini, mode pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, Problem Based Learning. PBL ya. Mm-mm. Jadi di Emang situ apa yang Bu Andi tahu tentang PBL itu apa sebetulnya? kalau bahasa Inggris agak belepotan dikit, Pak, ya. Problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi Ya, kenapa sih kayak tadi Bapak bilang anak tuh harus di-trigger dengan masalah supaya anak itu dapat memecahkan masalah yang ada di situ sudah diterapkan juga pendekatan saintifiknya ya, Pak, ya. Jadi dia juga bisa berpikir kan, bernalar seperti itu, mengamati. Dan mengamati bisa ya mengamati, menanya. Di situ udah timbul ke kritisnya mereka, ya kan. Terus udah mencoba, dari mencoba bisa berkembang, mereka jadi kreatif. Eh, udah seperti itu, Pak. Terus berani untuk coba. komunikasikan hasil apa ini dia tuh, Pak. Ya, Pak, coba apa, Pak? Coba Ibu aplikasikan dalam sebuah pembelajaran model yang Ibu akan terapkan di sana. Oke. Cek ngajar gitu lah, Pak, ya. Ya, Teaching 2 kali dong saya. Maaf, Pak, saya agak suka bercanda memang, Pak. enggak Oh, iya, apa-apa. Pak. Saya juga suka bercanda. Baik, Pak, langsung, nggak usah kegiatan awal, Pak, ya, langsung ke intinya aja ya.
Boleh tak? Oh, ibu suka yang inti-inti ya? Iya dong. Masya Allah. Suka yang inti, suka yang intim, Bu? Ya ampun, nggak usah ditambah huruf, Pak. Oh, nggak usah. Ya, inti aja. Ah, ibu salah lagi ini. Ya, Pak ya. Ya, lanjut Pokoknya, silakan, Bu. jadi dalam untuk yang PBL itu kan mengorganisasikan anak ke dalam permasalahan, orientasi masalah. Jadi gini. Baiklah anak-anak, Ibu punya penayangan video. Ini ada 2 video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan dulu penayangan video pertama. Shred. Ini loh. Baiklah, setelah itu Ibu akan menampilkan video yang Sebentar, Bu. Sebentar. Ya. Ini submaterinya apa? Senam irama, Pak. 6 irama. Oke, siap. Lanjutkan, Bu. Ya, penayangan seperti ini. Terus yang kedua, video yang kedua, mari kita lihat. Jreng. Nah, seperti itu. Ya sudah anak-anak, lihat nih. Di sini kira-kira nih, kalian lihatlah. Dari video pertama dan video yang kedua, kalian lihat bagus yang mana? Nah, di situ kan mereka tuh juga berpikir, Pak ya, berpikir ya kan. Pasti yang gerakan yang bagus itu pasti yang bagus video, Pak. Oh, video yang kedua. Ya, video yang pertama. Enggak. Nah, sekarang yang harus Ibu siapkan itu pertanyaan tuh begini. Ya, Pak. Bagusnya versi ibu dengan versi anak itu harus disiapkan dulu Oh, ya. iya, betul, Pak. Bagusnya itu dalam hal apa? Harus ada kriterianya bagus itu. Oh, ya. Hmm. Nah, jadi Jangan-jangan bagus menurut versi anak nanti yang bagus itu umumnya yang bajunya rame, ya, walaupun musiknya dan geraknya acak-acakan gitu, enggak ya, sesuai ya. Tapi ya. karena bajunya rame, kemudian musiknya Hits gitu, Pak, ya. hit, ngebeat gitulah istilahnya Yes, mungkin. ya. Kalau ibu kan mungkin suka yang kalem-kalem musiknya kan, gerakannya yang tenang tapi terarah gitu. Nah, Ya. nah Jadi ini harus tinggal Andi tanya balik kan, mana yang bagus misalnya? Oh, video 1, Bu. Ya kenapa kamu memilih video 1? Oh, ternyata bajunya bagus, Bu, dengan ini kata dia. Oh, lagunya hits, Bu, lagu sekarang, no comment misalnya ya kapan yang anak suka. ya. Oh, bagus. Oh, oke. Terus Lagu kalau yang sekarang itu ya, Bu, lagunya. ya, Kuda yang mana? Kuda yang mana itu bukan? yang mana? Oh, dia Itu itu. apa? Ya, itu no Oke. comment kan. Jadi emang Ya, oh yang bagus ini loh Pak Bu katanya kan misal seperti itu. Nah, nanti kan ya. kita tampilkan lagi yang kedua. Nah, yang kedua misalnya ditampilkan senam SKJ misalnya Pak ya. Yang bagus dah tadi tuh misalnya. Itu enggak bagus. Kan kita kembali lagi Pak, tanya lagi ke anaknya. Nah, ini yang nomor 2 kira-kira bagus. Enggak bagus Bu. Lagunya enggak hits misalnya kayak itu. Oh, berarti kan anak tuh punya kriteria ya Pak ya. Kan Ya. nah, nanti setelah itu setelah mereka menyampaikanlah semua kriteria mereka bagus menurut mereka itu baik seperti apa mereka, baru di situ nanti kita sebagai guru meluruskan, oh atau tidak. Seperti itu kalau permasalahan yang sudah ada nih. Menurut kriteria. Sekarang waktunya mengorganisasikan kelompoknya. Jadi tinggal dibagi. Kalau untuk itu, kalian carilah kriteria yang bagus seperti apa. Karena kita materinya senam irama, anggota tubuh apa saja yang biasa lebih digunakan. Oh, biasa anak-anak pasti menjawab kaki dengan tangan, Pak. Ya kan? Yang biasa digunakan. Jadi, coba kalian cari. Ibu akan bagi kelompok kalian dengan media yang kalian pegang ini, atau menggunakan Chromebook atau handphone yang sudah kalian punya. Ibu bagi kelompok. Cari sumber, boleh cari di buku kalian, boleh cari di perpustakaan, boleh kalian cari di Google, boleh cari di YouTube. Bagaimana gerakan Oke. Video itu berapa menit, Bu? video itu tidak sampai 5 menit, Pak. Sampai Kalau 5 menit. 5 Terus sampai teman kalau yang mencari buku, sumber dan segala macam ke perpustakaan itu berapa menit? Oh, biasanya agak lama, Pak. Agak lama ya. Ya, Cukup 30 menit? ya cukup biasanya. Emang 30 Cukup. menit. Biasanya kalau di Terus setelah itu? emang itu saya membimbing, mungkin saya akan agak ke kelompok yang satu. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam mencari informasi ini? Mungkin beda tuh Kak Man, udah masuk ke defensa beda-beda masalah. Disitulah saya juga membantu mereka dalam mencari sumbernya, bukan ngasih jawaban Pak, cuma bimbing aja. Gitu ke kelompok 1, kelompok 2, langsunglah semua kelompok. Setelah memang sudah siap mereka, barulah mereka menampilkan hasilnya.
hasil karya. Oh, ternyata Bu, gerak yang benar ini coba praktekkan gerakan dasarnya langkah kaki yang pada senam irama. Tadi kan udah dibagi. Kalau misalnya gerakan senam irama tuh ada gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Nah, mereka sendiri Dari yang mana mereka tahu bahwa gerakan itu benar, gerakan itu salah? yang tadi udah cari. Kan belum diajarkan. Kan Kan belum mereka sudah diajarkan, cari baru melihat sendiri, video Pak. saja. Hah? Ya kan suruh cari sendiri, Pak, di YouTube, di Google. Oh, gitu. Mereka yang Ada yang cuma standar gerakan irama itu, senam irama itu. ya, apa Pak? Ada ininya enggak senam irama tuh? Oh, Ada standar. gerakan yang benarnya enggak? Karena untuk materi yang pertama, karena SD ini masih dasar ya Pak ya. Jadi Hmm. masih disesuaikan dengan konteksnya ini, level kognitif mereka. Jadi di situ hanya anak menjelaskan masih dasarnya gerak langkah dan gerak langkah kaki, ayunan lengan. Baru pertemuan selanjutnya baru mereka bisa mengkombinasikan. Nah, kayak gitu, Pak. Apakah dalam pembelajaran di SD, SMP, SMA itu pembelajarannya itu berkelanjutan? Yang saya tahu itu pekan ini umpamanya senam irama, pekan depan mungkin pencaksilat, pekan berikutnya adalah tentang apa gitu. Ya, beda-beda, Pak. Nanti itu Oh, tergantung beda-beda. ya, tergantung dari rancangan program semester dari setiap guru. Jadi misalnya dalam Oh, gitu. senam irama tuh ada berapa minggu untuk menyelesaikan KD yang ada di dalam situ, Pak. Setelah habis Oh, beralih ke materi yang lain lagi, KD yang lain lagi dengan materi yang lain lagi gitu, Pak. Ade itu apa? Krisdayanti kan? Kompetensi dasar, Pak. Oh, kompetensi dasar Kade itu ya. Disangka Ya. saya Krisdayanti atau kurang darah. Oh, ya. Asal jangan kurang duit, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Jadi kalau sudah seperti itu, Ibu sudah melaksanakan model pembelajaran apa? Yang saya sebutkan tadi itu, Pak, itu model pembelajaran problem based learning Gitu yang ya. berbasis malum Pak, kalau bahasa Inggris itu agak gimana gitu saya tuh Pak. Indikatornya kita sudah melaksanakan problem based learning itu apa? Indikatornya nanti kan ke ini Pak, ke KKO ya Pak ya. Indikator apa? Apa KKO itu? Karta kerja operasional. Nanti kembali lagi ke Oh, iya yang jadi tujuan pembelajaran kita Pak. ya nanti harus dipahami betul ya itu tahapan-tahapannya, cara melaksanakannya di lapangan bagaimana gitu ya. Pak. Awas jangan sampai ketukar ketika kita berbicara bahwa pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik, tetapi pada kenyataannya kita masih mendominasi dalam pelajaran itu, ya. Harus dan semua rancangan itu, Ibu Bapak, itu harus disampaikan itu jauh satu pekan sebelum hari H dilaksanakan. Makanya tugasnya refleksi dan kemudian diskusi itu di akhir itu untuk sekaligus merencanakan pembelajaran pekan depan. Jadi pembagian kelompok, pencarian resource, apa namanya, sumber dan segala macam itu bukan di hari itu. Kalau di hari itu habis waktunya. Termasuk kita menyampaikan pembelajaran yang benarnya dulu di sana itu. Coba cari, Bapak kasih trigger nih, ada video, inilah pembelajaran yang benar dalam senam irama. Nah, sekarang coba kamu praktikkan selama satu pekan ini untuk kita laksanakan pembelajaran di pekan depan. Jadi kalau Ibu Bapak mau melaksanakannya di hari itu juga, merencanakannya di hari itu juga, tidak cukup waktunya. Pasti efektif pembelajaran itu hanya beberapa menit saja. Padahal pembelajaran kita adalah pembelajaran praktik, bukan pembelajaran teori. Kalau Ibu Bapak melakukan seperti tadi, itu kecenderungan pembelajaran teori, praktiknya tidak ada. Jadi efektif time dalam pembelajaran praktik itu minimal sekali, gitu ya. Ya Itu Pak. ya Ibu Andi dan Pak Rahmat. Ya, Mohon Pak. maaf Ibu Fitri, saya kembalikan. Sudah terlalu panjang. Siap. Terima kasih Pak Mimi. Baik demikian Bu Andi dan Pak Rahmat, sesi ujian komprehensif untuk Bu Andi dan Pak Rahmat telah selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon perkenannya untuk memanggilkan kloter terakhir di sore hari ini ada Pak Juliansa dan Pak Leonardus.
Baik Bu, terima Silakan. kasih Bapak Di Ibu. Baik, Kasih. terima stop kasih Bu record dulu. Fitri, terima kasih Pak Ya, Mimi. siap. Assalamualaikum. Pak, Sama-sama. yuk saya tutup. Salam. Silakan di stop Salam. record dulu ya. Kalau Bapak Ibu merecord. Itu sih Pak, cuma ikut nge-lag lagi nih. Masuk sama Pak Leo. Weh, selesai Apa dia. nih? Di record kan nih? Udah. Siapa nge-record? Ada yang record nih. Andi masih record ke? Keluar kan halo, tahan pula dia record. Stop.